Ayat yang ke-8, Bapak Saudara. Bersama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja, mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiknya buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Amin. Saudara, kita melihat dalam pasal ini, saudara, ada sebuah perikop yang menarik, saudara, ya, yang dikatakan Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Ya. Saudara, ini yang jadi kebingungan dari kebanyakan orang, ya. Menjadi sebuah pertanyaan besar juga bagi banyak orang. Dan ini juga yang jadi pertanyaan buat Ayub, ya saudara, karena Ayub melihat hidupnya yang belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia belajar taat, dia belajar setia, tetapi dia melihat bagaimana hidupnya ditimpa dengan semua kesukaran besar, kesusahan besar. Tetapi dia melihat sebaliknya, ada orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi sepertinya tidak ada yang terjadi, tidak ada teguran, tidak ada hukuman, saudara, bagi orang-orang seperti ini. Itulah sebabnya judul perikopnya dikatakan Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Saudara, benarkah seperti itu? Ya, benarkah seperti yang menjadi pendapatnya Ayub dan juga menjadi pendapat banyak orang, bahwa sepertinya kok Tuhan kok diem aja, sepertinya kok Tuhan acuh aja, ya, untuk semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Saya melihat, Bapak Ibu Saudara, ya, saya melihat bahwa Allah sepertinya membiarkan, tetapi saya melihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah punya kebijaksanaannya sendiri. Ya. Allah punya kebijaksanaannya sendiri. Allah punya cara sendiri untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Dan sebetulnya itu juga adalah saya dan saudara. Ya. Siapa orang-orang berdosa ini? Itu adalah saya dan saudara juga. Ya. Dan Allah punya cara sendiri. Allah punya kebijaksanaannya sendiri untuk mengatasi kehidupan kita ini, saudara. Ya. Inilah caranya Tuhan. Ya. Coba kita lihat 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 2 ayat 16. Ayat 16, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka. Saudara, sebetulnya saudaraku, kita melihat bagaimana jangan sampai yang terjadi dalam kehidupan orang-orang ini, yang termasuk kadangkala saya dan saudara, ya, bagaimana Tuhan sepertinya, saudaraku, sebetulnya memberikan kesempatan untuk kita berhenti dari kejahatan kita, tetapi Tuhan memberikan waktu kepada saya dan saudara.
Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara. Tetapi kalau kesempatan itu tidak dipakai, katanya, ya saudara, kalau kesempatan untuk berhenti, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk meninggalkan kejahatan itu tidak kita ambil, tidak kita manfaatkan, maka ayat seperti ayat ini berlaku. Apa itu, saudara? Ya, demikianlah mereka terus menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Sampai takarannya penuh tuh, saudara. Sampai takarannya penuh. Kenapa? Kenapa Tuhan biarkan sampai takarannya ini penuh? Sebetulnya Tuhan tunggu. Sebetulnya Tuhan tunggu supaya apa? Pada waktu seperti apa, dosa ini seperti ditambah, di titik tertentu kita berhenti melakukannya. Di titik tertentu kita stop melakukannya. Itulah sebabnya Tuhan sebetulnya memberikan kesempatan kepada kita. Tapi berapa banyak kali kehidupan kita, ada banyak orang-orang yang tidak melakukan kesempatan itu. Sampai apa? Kesempatan itu pada akhirnya mencelakakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena terus kita seperti menimbun terus, menimbun sampai apa? Sampai takaran itu penuh. Sehingga apa, saudaraku? Yang terjadi kemudian dikatakan sekarang murka telah menimpa mereka juga sepenuh-penuhnya. Itu sebetulnya ini kita lagi berbicara tentang kehidupan kita, saudara. Ya, ini kita bicara tentang kehidupan kita. Bagaimana Tuhan lagi mau mengingatkan saya dan saudara supaya jangan sampai terjadi seperti ini. Kalau kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, Tuhan gak pukul kita. Itu bukan berarti Tuhan diem. Itu bukan berarti Tuhan gak ngerti apa-apa, atau Tuhan membiarkan kita. Tetapi sebetulnya apa, saudaraku? Tuhan mau kasih kesempatan sama saya dan saudara. Tapi berapa banyak, sekali lagi tadi saya katakan, kita tidak memanfaatkan kesempatan. Kita salah menilai anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Kita salah mengartikan itu. Sampai apa? Terus kita tidak dipukul sama Tuhan, kita tidak ditegur sama Tuhan, tidak terjadi apa-apa dalam diri kita. Usaha terus jalan, kesehatan terus baik. Apa? Ekonomi terus oke. Dan sebetulnya itu adalah sebuah kesempatan Tuhan buat saya dan saudara. Bukan sebuah pembiaran. Tapi berapa banyak kali kita menganggap salah hal ini. Yang pada akhirnya kita merasa aman. Saya merasa aman, saudara merasa aman. Dan kita terus melakukan lagi. Sampai apa? Sampai dosa itu dalam takaran yang penuh. Dan kalau dosa itu sudah dalam takaran yang penuh, saat itulah takaran itu ditumpahkan kepada kita. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya, ditumplekan gitu, saudara. Ini, saudara, bagaimana Tuhan sebetulnya bukan berdiam diri. Tuhan bukan membiarkan. Tuhan bukan tidak melakukan apa-apa. Sebetulnya dalam diamnya Tuhan itu adalah sebuah anugerah, adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan sama saya dan saudara. Mari sama-sama kita renungkan lagi, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 2 ini, ya. Orang-orang dalam kelompok, dalam golongan orang-orang yang seperti ini, yang menyalahgunakan kebaikan Tuhan, yang menyalahgunakan anugerah Tuhan yang besar itu, yang menganggap bahwa
Oh ya saya masih bisa dong. Oh ya nggak apa-apa dong. Oh aman dong. Ternyata saudara kita sedang menimbun. Karena suka atau tidak, ada firman yang kita harus terima, bahwa apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ini firman buat kita semua, saudara. Ya. Dan biarlah kehidupan kita menghargai anugerah Tuhan. Kita meresponi dengan baik anugerah Tuhan. Apa itu anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan itu pada waktu Tuhan diam gak melakukan apa-apa. Waktu kita melakukan kesalahan, waktu kita melakukan dosa, lalu sepertinya semua berlalu dengan baik-baik saja. Semua berjalan baik-baik. Itulah anugerah Tuhan. Yang memberikan kesempatan kepada kita untuk stop. Tapi berapa banyak kali sekali lagi kita menyanyiakan anugerah Tuhan itu sampai meluap gitu. Sampai pada takaran yang sudah penuh. Kita tunggu itu sampai pada akhirnya itu mencelakakan diri kita, mencelakakan diri saya dan saudara sendiri. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang dikatakan oleh Ayub. Sepertinya Allah membiarkan, sepertinya Allah berdiam diri. Yang saya lihat pada bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa tadi kita melihat bahwa Allah punya kebijaksanaannya sendiri, caranya sendiri. Yang kedua yang saya lihat, Allah punya waktunya sendiri, saudara. Hampir sama sih. Allah punya waktunya. Ada saat di mana Tuhan bergerak, ada saat Tuhan berdiam, ada saat Tuhan melakukan sesuatu, ada saat Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Dan saat ini adalah saat di mana Tuhan berbicara sama saya dan saudara. Ya. Tuhan menasihatkan saya dan saudara. Dan kita melihat bagaimana ini bicara tentang kairosnya Tuhan, ya saudara. Bicara mengenai waktunya Tuhan, ini bicara mengenai kairosnya Tuhan. Tuhan sepertinya membiarkan Niniwe. Kalau saudara ingat tentang Niniwe, sepertinya Tuhan membiarkan Niniwe. Niniwe dalam kejahatan, saudara. Niniwe dalam kejahatan. Sama sebetulnya, ujungnya adalah sebuah anugerah Tuhan. Kalau kita bicara tentang waktunya Tuhan, itu juga bicara tentang anugerah Tuhan, bahwa Allah itu tidak bisa dilepaskan dari anugerah. Ada amin, saudaraku. Ya. Tuhan kita itu nggak bisa dilepaskan dari anugerah. Semua yang Dia kerjakan, semua yang Dia buat, itu di dalamnya ada anugerah. Dalam amarahnya juga, saya mau bilang, ada anugerah Tuhan. Ada amin, saudaraku. Ya, dalam marahnya Tuhan, di situ juga ada anugerahnya Tuhan. Makanya firman Tuhan pernah bilang begini, seorang ayah kalau nggak pernah pukul anaknya, anak itu jadi anak gampang. Di situ ada anugerah. Dalam pukulan itu dia melambangkan, dia menggambarkan seperti seorang ayah yang memukul anaknya. Ayah yang memukul anak itu punya tujuan. Ayah memukul anak itu punya apa ya, saudara? Punya bobot tujuan yang sangat besar sekali. Dan bagaimana kita melihat Niniwe, saudaraku ya? Kita melihat Niniwe. Saya melihatnya ini waktunya Tuhan buat Niniwe. Sepertinya terjadi sebuah pembiaran. Niniwe menjadi satu bangsa yang mengerikan, ya. Makanya Yunus benci sama Niniwe. Kenapa? Karena Niniwe bukan, kalau perang tuh saudara, kalau perang tuh bukan cuman perang tang bunuh ya perang, tetapi menyiksa. Niniwe itu menyiksa. Niniwe itu bangsa Asyur kalau nggak salah, saudara. Niniwe itu ada orang yang bilang penyiksaannya Niniwe itu seperti ISIS. Jadi kalau dia tangkap orang, dia siksa. Ya saudara.
Kan kalau perang tuh harusnya nggak boleh, ada undang-undang, ada hukum perang yang nggak boleh nyiksa tahanan. Kalau menginterogasi juga ada caranya, ada hukumnya. Tapi kalau mereka nggak mau pakai, mereka kalau bunuh orang dikulitin, hidup-hidup ditangkap dikulitin. Nanti kulitnya orang itu dipajang di tembok-tembok. Dibiarin sampai mati. Ya, cara yang kejam. Makanya saudara-saudara, ya saya mau bilang bahwa inilah kemanusiaannya Yunus gitu. Kalau kita melihat bagaimana Yunus marah waktu Tuhan nggak jadi hukum Niniwe, karena buat Yunus pantas bangsa ini pantas. Aduh, kayak kita lihat orang-orang ISIS kan, saudara. Bagaimana kejamnya mereka, ya. Ada orang-orang yang dicelupin, terus diangkat lagi, dicelupin, angkat lagi, celupin, angkat lagi. Penyiksaan yang luar biasa waktu ISIS berkuasa waktu beberapa tahun lalu, sudah. Dan kurang lebih cara-caranya seperti itu. Itulah sebabnya Yunus benci sekali sama Niniwe. Karena Niniwe ini, saudara, Asyur pernah serang Israel. Saudara harus tahu ini. Asyur itu pernah mengalahkan Israel. Dan Israel diperlakukan kejam sekali. Dan mungkin, saudara, matanya Yunus melihat bagaimana keluarganya dibunuh, dimatikan, disiksa habis-habisan. Ini bukan cuma perang biasa. Kalau perang biasa mah sudah tang ting tong ting tang ting tong ting tang ting tong. Perang pakai pedang, pakai panah, saudaraku, serbu, matiin, udah selesai. Tapi kalau ini bukan kalau langsung dimatiin nggak Pak. Tapi dibunuh dulu, diteror dulu, diapain dulu. Katanya, saudara, kalau orang di beberapa negara kalau mau potong sapi, mau potong ternaknya diseneng-senengin dulu. Ya, ternaknya tuh nggak boleh stres. Ternaknya tuh supaya apa? Supaya nanti dagingnya empuk. Dagingnya tuh empuk. Makanya kalau di Jepang kan sapinya diurut-urut. Ya, saudara kalah sama sapi Jepang, ya. Urut. Berapa itu sekali diurut, saudara, enak, saudara, ya. Jadi disenengin gitu. Jadi bukan cuma tentang bagaimana makanannya, tapi sebetulnya itu adalah bagaimana sapi itu diperlakukan, ya. Sapi itu diperlakukan dengan baik. Jadi dia boleh dibilang matinya happy, saudara, matinya happy, ya. Jadi waktu dipotong dagingnya nih nggak tegang tuh, saudara, nggak tegang. Dan ini menyakitkan sekali, kematian yang diteror dulu. Aduh, bagaimana, saudara, maaf ya, saudara, bagaimana orang yang mau dimatiin ini, dia ngelihat sebelahnya lagi dikulitin gitu. Bisa bayangin, lagi jejerita gitu. Kita tahu bahwa sebentar lagi itu kita yang dikulitin. Dan itulah sebabnya Yunus benci sekali. Kalau kita nggak tahu sejarah ini, cerita ini, maka kita anggap Yunus tuh, aduh, nabinya nabi apa, yang nabi bohong-bohongan. Tapi kemanusiaannya Yunus, karena saya merasanya gini, saya melihatnya gini, ada di antara keluarga Yunus yang terdekat yang sudah jadi korban dari penganiayaan, kesadisan orang-orang Niniwe. Maka waktu Tuhan utus dia ke Niniwe, dia lari ke Tarsis, jauh, saudara. Spanyol itu Tarsis. Dia pergi ke arah Tarsis, ke arah Spanyol. Di tengah jalan ada badai. Dia dibuang. Maksud saya, saudaraku, bagaimana ini waktunya Tuhan gitu. Tuhan, seperti tadi saya katakan, Tuhan membiarkan Niniwe. Tuhan membiarkan Niniwe. Sepertinya Niniwe dibiarkan tetap gagah perkasa.
Membunuh, menyiksa, meneror, saudara. Tapi sebetulnya Tuhan berikan waktu, kesempatan sama Niniwe. Dan hebatnya Niniwe, saudara, hebatnya Niniwe ambil loh kesempatan itu. Waktu Yunus nih, saudara, saya percaya Yunus kan udah nggak punya, sebetulnya dia nggak serius gitu, nyampein pesan Tuhannya nggak serius. Dia cuman mungkin sambil nuding gitu. Sebentar lagi kamu tuh disiksa, gitu. Sebentar lagi kamu tuh disiksa, kamu tuh mati, nanti tuh ada hukuman Tuhan buat kota ini. Jadi sambil marah gitu, sambil marah. Orang yang dengarnya, saudara, orang yang dengarnya tuh bukannya marah. Ya itu tuh, saudara, kalau Tuhan yang kerja, ada amin, saudara ya. Kalau Tuhan yang kerja, makanya kalau kita ngomong sama orang tuh yang benar gitu. Karena Tuhan nanti yang kerja, saudara, hati-hati. Yunus di sembarangan ngomong, kamu tuh bakal mati, kalian tuh bakal mati, kota ini bakal dihancurin sama Tuhan. Tapi nggak ada kasih gitu. Dia bukan sebagai seorang pengkhotbah yang menyampaikan dengan baik, tapi mungkin dengan emosi, dengan kebencian, mungkin saudara ya. Makanya kan waktu setelah selesai itu dia nggak berharap orang-orang ini bertobat. Selesai dia nyampe ini, dia nggak berharap, makanya dia tunggu. Dia naik ke atas bukit, dia tunggu. Nah, bentar lagi nih kalian dihukum sama Tuhan. Karena dia nyampainya juga asal-asalan, saudara. Tapi hebatnya waktu kemudian berita ini sampai ke istana, raja mendengar, raja memerintahkan kepada setiap orang untuk merendahkan diri, berpuasa. Aneh, saudara. Ini waktunya Tuhan. Dan saya mau bilang, kita minta sama Tuhan, biarlah waktunya Tuhan juga datang buat keluarga-keluarga kita yang belum diselamatkan. Ada amin, saudara. Biarlah waktunya Tuhan juga, saudara. Mungkin kayaknya kata-kata kita mentok sama mereka. Mentok. Coba bayangkan, saudara, kalau Tuhan yang kerja, tidak ada perkara yang mustahil. Ada amin, saudara. Kalau Tuhan yang kerja, nggak ada perkara yang mustahil. Yunus nyampein firman asal-asalan. Dia nggak berharap ada satu orang pun yang bertobat. Makanya saya berpikirnya, saudara, dia nyampeinnya juga asal-asalan, malah bikin orang emosi sebetulnya. Kamu tuh bakal mati, kamu tuh bakal dihukum Tuhan, kamu. Kota ini semuanya nggak ada, semua mati. Tapi waktu berita ini sampai ke istana raja mendengar, saudara, raja disentuh hatinya loh. Ini, saudara, ini waktunya Tuhan. Dan sekali lagi saya bilang, biarlah kita minta sama Tuhan, biarlah waktunya Tuhan juga pasti datang dalam kehidupan keluarga-keluarga kita yang belum diselamatkan. Apakah itu orang tua, apakah itu anak-anak, saudara. Siapapun, saudara, biarlah waktunya Tuhan ini datang. Sehingga waktu kita nyampeinnya asal-asalan, kita pikir kata-kata kita nggak mungkin direspon. Tapi oleh anugerah Tuhan, mereka disentuh sama Tuhan. Ada amin, saudara. Mereka dijamah sama Tuhan. Nah, bagaimana kota yang jahat ini, kota yang nggak beradab. Ini kota yang nggak beradab. Ini kota pesisir. Ini kota pesisir. Ya maaf, kota pesisir tuh kasar. Gitu. Di mana-mana kota pesisir tuh kasar. Tapi bagaimana kemudian mereka sudah terbiasa dengan kekerasan, mereka sudah terbiasa dengan ya hal yang nggak ada adat istiadat gitu, nggak ada. Tapi bagaimana mereka disentuh sama Tuhan. Tuhan sepertinya membiarkan mereka, orang-orang bingung, kenapa ini orang bangsa yang jahat, ini kok tak kuat, kok hebat. Tapi Tuhan dengan lawatannya menjamah mereka, orang-orang ini. Sampai orang-orang ini bertobat, sudah. Sampai orang-orang ini menyadari kesalahannya. Saya nggak ngerti selanjutnya bagaimana ya, saudara, karena tidak ada sejarah yang cukup rinci tentang Niniwe ini.
Tapi saat itu mereka merendahkan diri, mereka menyadari, mereka minta ampun sama Tuhan. Artinya di sini Allah tidak pernah membiarkan. Kata membiarkan atau tidak membiarkan di sini jangan salah. Kalau gini sudah, kadang-kala Tuhan kok diam aja, nggak dipukul. Kadang-kala Tuhan datang sama orang itu bukan dengan pukulan, tapi Tuhan datang kepada orang itu dengan anugerahnya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Kadang-kala Tuhan datang sama orang itu bukan dengan kita berharap pukul aja Tuhan, pukul. Ya. Suami saya pukul aja tuh, anak saya tuh Tuhan pukul aja tuh, pukul. Tapi kadang-kala dia datang dengan kasihnya yang besar itu, saudara. Karena bukankah kita juga banyak didatangi Tuhan dengan kasihnya Tuhan yang besar. Ada amin, saudara. Tuhan datang kepada saya dan saudara, kepada saya khusus. Dia datang dengan kasihnya, dengan belas kasihan yang besar, dengan rahmatnya yang besar. Kalau saya berdosa, saya langsung dipukul, udah bengkok-bengkok saya, udah nggak bisa jalan saya. Tuhan nggak pernah membiarkan dosa. Itu sebuah kepastian. Tuhan gak pernah membiarkan dosa. Tuhan akan berurusan dengan dosa. Tapi sekali lagi saya mau bilang, Tuhan punya caranya sendiri. Ada amin, saudara. Dan Tuhan punya waktunya sendiri. Dan biarlah dia bekerja dengan waktu dan caranya dia. Karena saya percaya waktu dan caranya dia itu sempurna adanya. Ada amin, saudara. Kita berpikir selalu cuma ini, Tuhan habisin aja tuh Tuhan, bangkrutin aja usahanya, bangkrutin aja tuh Tuhan, bangkrutin. Kadang-kadang dibiarkan usahanya terus membesar, tambah gede. Tuhan hancurin aja karirnya, Tuhan hancurin aja kan, enggak, karirnya tetap naik, tambah hebat. Tuhan hancurin aja pelayanannya, Tuhan hancurin, enggak, pelayanan tambah hebat. Tapi ingat, anugerah Tuhan itu ada takarannya, ada ukuran waktunya. Kalau sampai pada waktu itu Niniwe tetap menolak, pada waktu itu Niniwe tetap berkeras, menganggap angin lalu apa yang jadi pesan Tuhan lewat Yunus. Saya nggak ngerti, ceritanya pasti beda. Ceritanya pasti beda. Tapi karena mereka merespon, Sodom dan Gomora sebetulnya sama seperti Niniwe. Dikasih kesempatan sama Tuhan. Diberikan kesempatan sama Tuhan. Sama sebetulnya, hukumnya hukum yang sama. Walaupun kita bilang ini ada di perjanjian lama. Bukankah Niniwe bicara tentang Yunus ini tentang adanya di perjanjian lama? Tapi sama sebetulnya. Tapi apa yang membuat Sodom dan Gomora berbeda sama Niniwe? Apa yang membuat beda? Mereka tidak pernah menghiraukan Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Beda sama ini. Saudara mungkin bilang begini, dosanya beda, Pak Gang. Dosanya moralitas kalau yang Sodom Gomora. Enggak juga. Ini dosanya dosa moralitas. Ini kan dosanya dosa kekerasan, dosa apa ya namanya. Ya. Kalau ini moralitas. Saya pikir nggak ada, sama aja, dosa sama aja, saudara. Tapi yang membuat beda orang yang berdosa satu dan yang lainnya adalah apa? Ketika ada orang berdosa yang mengeraskan hati, menolak firman, tapi ada orang berdosa yang kemudian waktu ditegur sama firman, dia tunduk. Dia minta ampun sama Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang kedua, yang waktu ditegur sama firman, kita bukan mengeraskan hati, tapi kita meresponi firman itu jadi teguran buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Kita bukan orang-orang yang, wah, firman anggokun Dua anggok kita gitu. Nanti besok lagi dengar film, oh ya arikian, anggok kanggun, ini arapnya kita. Lagi wingi kan yang sampingnya kita.
Asukin si anggon arep kita ku wong iku ya. Dalam hati. Nanti lusanya lagi kita dengar firman, oh iya itu si anggo kuat. Beda lagi. Firman itu buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Firman yang tiap hari kita dengar itu, termasuk saya yang menyampaikan, firman itu buat saya. Menegur saya juga. Paling tidak mengingatkan saya juga. Dan bagaimana kemudian kita merespon firman itu. Atau kita kayak gitu aja digede-gedein. Kita selalu berlogika dengan firman yang kita terima. Kita selalu cari celah gitu. Tuhan tolong kita ya saudara, supaya apapun dan siapapun yang menyampaikan firman, saya percaya itu adalah suara Tuhan buat saya dan saudara. Amin saudara. Itu suara Tuhan buat saya dan saudara. Untuk apa? Memperbaiki, mengingatkan kesalahan, kata firman Tuhan. Meluruskan jalan kita, menyadarkan kita. Jadi salah kalau ada orang-orang yang merespon firman lalu kemudian jadi apa ya, anti gitu. Jadi nggak ngehormatin firman. Makanya firman Tuhan seringkali bilang begini. Firman Tuhan bilang begini. Firman itu seperti godam. Firman itu seperti pedang. Firman itu seperti api. Apa itu? Bicara tentang sesuatu yang apa ya? Memotong, membakar, menghanguskan, sudah menghajar. Itulah firman. Dan masalahnya ini yang mengerikannya adalah begini. Masalahnya ini begini. Semakin kita bertumbuh, semakin kita dewasa, semakin kita ngerti firman, kadang semakin kita sulit untuk dinasihati oleh firman. Itu. Semakin kita tinggi rohaninya, ya saudara, semakin kita merasa ngerti tentang Tuhan, semakin kita sulit untuk dinasihati. Sampai kemudian kita akan bilang begini, oh firman, ada orang-orang begini, oh firman mesti saya yang nyampai, nggak boleh ada yang, nggak boleh, saya nggak boleh duduk, saya nggak boleh dengar, kalian yang harus dengar, saya sampaikan firman. Firman itu punyanya Tuhan, firman itu bukan punyanya saya. Amin saudara, firman itu bukan punyanya saudara, firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya, hati-hati dengan kesombongan rohani. Karena semakin kita tinggi, rohani kita semakin beranjak, semakin dewasa, seringkali kita semakin gak menghargai firman. Dengan alasan orang yang nyampein firman. Tolong kita tetap rendah hati, sehingga apa? Mudah Tuhan bicara sama saya dan saudara. Amin saudara ya. Mudah Tuhan ngingetin kita tuh, nggak petang-tang peteng-teng. Ya. Bari dengerin firman Tuhan, bari mangan permen karet, pentak tampek be saudara. Kalau saya jadi malaikat sih tak tampek sama saya. Bari mungkin itu aja juga udah sikap yang menolak firman. Nggak ada sih di sini, nggak ada. Dan di kutub utara, kutub selatan, pedalaman itu pegunungan Jayawijaya, saudara. Tolong kita ya saudara. Saya cuma minta sama Tuhan, biar buat hati saya lembut, supaya Tuhan mudah bicara sama saya. Yang paling sulit, yang paling berbahaya. Kalau apa? Kalau Tuhan sudah susah bicara sama kita. Aduh. Sudah tahu sedikit lagi nih. Elia, Tuhan tuh sampai sudah susah bicara sama Elia.
Makanya apa? Angin besar, gempa datang, nggak ada Tuhan di sana. Angin yang membelah bukit, puk. Tapi Elia ngerasa nggak ada Tuhan di sana. Elia ngerasa nggak ada Tuhan di sana. Angin sepoi-sepoi datang, nggak ada Tuhan di sana. Ngeri kan? Dengan semua fenomena yang terjadi, tapi Elia nggak bisa melihat Tuhan lagi bekerja, lagi menyatakan kuasanya, lagi menyatakan sesuatu sama Elia. Ngeri, saudara. Tuhan tolong kita supaya kita juga minta hati yang seperti itu. Mudah Tuhan bicara sama saya dan saudara. Ada amin, saudara. Nggak susah tuh, nggak mesti gebrak-gebrak, mesti bikin apa dulu, sampai apa, saking susahnya kita, sampai susahnya Tuhan bicara sama kita, sampai Tuhan mesti hancurin usaha kita. Ada orang yang seperti itu tuh. Sampai dihancurin bisnisnya, sampai udah nggak mempan juga, sampai dibuat sakit, sampai dibikin sakit. Nggak mempan lagi, dibikin ini lagi, nggak mempan lagi, aduh, dibikin ini lagi. Tapi nggak pernah dengar, nggak ngerespon. Jangan sampai ya saudara, ngeri nanti hidup kita. Kalau kita udah nggak bisa, Tuhan susah untuk bicara sama kita, sampai Tuhan mesti gebrak-gebrak pun kita juga tetap nggak kerasa, nggak ngerespon. Apalagi cuman firman seperti ini yang disampaikan sama orang yang terbatas kayak gini. Dan tolong kita, supaya kekristenan kita menjadi kekristenan yang tetap menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Ya, kita jadi orang percaya yang hidupnya terus mau diarahkan sama firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang tadi, saudara. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Ya, Ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu
Makasih buat anugerah yang besar itu. Biarlah hati kami terus dilembutkan sama Tuhan, sehingga Tuhan mudah untuk bicara, menegur, mengingatkan buat semua kesalahan dan dosa kami, Tuhan. Dan disitulah awal dari semua pemulihan yang Tuhan kerjakan. Anugerah Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, yang belum berumah tangga diberkati pagi dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh, jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagi dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di Kenturuan juga diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan. Di dalam ada orang tua, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, cucu-cucu kami, Tuhan, kenalan kami. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar, ya Tuhan. Terima kasih. Tangan kami yang terangkat pagi hari ini, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.